warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak serta Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zaid Ajudo, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor NIM PPG 251711988. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD IMPES 2 Kamarora dengan materi Mari mengkaji surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Iya, alhamdulillah semua sehat. Baik, sebelum kita belajar seperti biasanya kita akan berdoa. Baik, jadi sebelum kita belajar, saya minta kepada satu orang peserta didik untuk memimpin doa di depan. Siapa yang bisa pimpin doa di depan? Ya, Abdal, silakan maju Abdal untuk pimpin doa belajar. Jadi sebelum kita belajar, kita akan mengecek kehadirannya satu persatu. Abizar, Ahmad Mundir, Akila, Salsabila, Abdal, Nur Humaira, Aisyah, Najwa, Alamsyah, Aska. Pak Guru ingin mengecek semua semangatnya kalian. Kita tepuk semangat, ya. Kita mulai, tepuk semangat. Semangat, semangat. Yes. Oke. Ya, baik. Sebelum kita belajar hari ini, tentunya Pak Guru akan menyampaikan pelajaran tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, pertama, kalian akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tertil, yang nanti sebentar akan Pak Guru contohkan untuk cara membaca dan kalian akan mengikuti semuanya. Setelah itu kalian akan harus bisa memahami pesan pokok dan hadis tentang
keragaman. Nah, tentunya untuk bisa memahami, Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu pesan pokok ayat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Kemudian kalian akan menuliskan ayat tentang surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Lalu kalian akan mengadakan yang namanya murajaah. Apa itu murajaah? Membaca, mengulang-ulang bacaan sampai kalian bisa menghafal. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan nada lagu Balonku Ada 5. Lagu 8 dimensi profil lulusan Nada Balonku. Yuk kita hafalkan dan jangan lupa diterapkan ya. Ya, semua berdiri. Sebentar ya. Mari kita silakan duduk kembali. Lagu dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini adalah yang berkaitan juga dengan pelajaran kita hari ini, yaitu termaksud di dalamnya adalah tentang ketakwaan. Pak Guru akan bertanya kepada kalian semua yang ada di kelas di sini, yang bisa menjawab silakan angkat tangan lalu dijawab. Baik, pertanyaannya adalah, menurut kalian mengapa Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan manusia berbeda-beda? Ya, Abizar, silakan Abizar. Supaya saling kenal mengenal. Ada lagi yang lain? Amanah? Silakan Amanah. Iya, saling menghormati. Pertanyaan berikutnya, kira-kira menurut kalian bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda budaya atau beda bahasa? Tidak boleh mengejek bahasanya. Ya? Tidak boleh mengejek bahasanya. Iya, tidak boleh mengejek bahasanya. Contoh misalkan ada orang Kaili berteman dengan orang Jawa atau orang Bulawi. Nah, selain tidak boleh mengejek, apa lagi kira-kira sikap kita? Ya, saling tolong menolong. Anak-anak sekalian, baik, kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu pertama kita akan membacakan surah Al-Hujurat. Tapi sebelum itu, silakan siapkan semua alat belajarnya di atas meja. Ya, Pak Guru akan membacakan surah Al-Hujurat dengan tartil. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum
mencontohkan satu persatu untuk membacakan surah Al-Hujurat. Ya, sebelum itu kalian akan mengikuti Pak Guru membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, Pak Guru dulu, setelah itu kalian mengikuti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, silakan Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk murajaah. Ya, silakan dibaca ayatnya sebelum Pak Guru nanti akan menyuruh satu persatu kalian untuk membacakan surah Al-Hujurat ayat 13 ini per kelompok. Nanti kalau Pak Guru suruh masing-masing kelompok ya berdiri semua untuk membacakan bersama-sama. Kemudian kelompok 1, kelompok 2 begitu juga, kelompok 3 begitu juga. Ya, silakan Pak Guru kasih kesempatan untuk membaca berulang-ulang. Cara bacanya bersama-sama ya. Cara bacanya bersama-sama. Kalian juga nanti cara bacanya bersama-sama ya. Jangan sampai di bawah sama kelompok lain. Ya. Jadi dites membaca sama-sama. Ya, kelompok 3 coba sama-sama membaca. Membacanya bersama-sama nanti saya lihat sebentar. Tidak dikasih sama kelompok lain. Ya. Silakan dibaca-baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik anak-anak, selesai waktunya ya untuk kalian yang sudah murojaah. Jadi Pak Guru akan meminta kalian satu persatu untuk membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, Pak Guru akan meminta pertama dari kelompok 1 untuk bersama-sama berdiri membacakan surat Al-Hujurat bersama-sama. Ya, nanti Pak Guru akan lakukan penilaian aktivitasnya kalian dalam kelas ini. Siapa kelompok yang paling baik, maka itu kelompok yang akan Pak Guru berikan nilai yang terbaik. Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
baik sekali, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, hari ini Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan surah Al-Hujurat ayat 13 bersama-sama. Silakan berdiri. Ya, silakan dimulai. Iya, baik. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3 berdiri untuk membacakan bersama-sama. Ya, dipersilakan. Sangat kompak. Silakan berikan aplaus yang spesial buat kelompok 3. Ya, baik. Baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Ya, ini tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, silakan kita dibaca di depan. Hai manusia, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, sesungguhnya manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tentunya ada pertanyaan di sini. Ya, siapa laki-laki yang pertama yang ada di dunia ini? Siapa? Adam. Siapa nama istrinya? Hawa. Nabi Adam dan Hawa itu adalah nenek moyang semua umat manusia tanpa terkecuali. Kemudian dari mereka itu jadilah kamu berbangsa-bangsa. Kemudian jadi bersuku-suku. Supaya apa? Ciptakan kalian ini, kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya untuk saling mengenal. Lanjut kepada ayat berikutnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama semua. Yang membedakan adalah yang memuliakan seseorang itu bukan sukunya, bukan warna kulitnya, bukan kekayaannya, melainkan ketakwaannya. Ini ketakwaan yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan gambar 1 yang ada di sini. Menurut kelompok 1, ini gambar apa? Gambar apa? Ya, gambar berikutnya adalah gambar apa? Ya, para pemimpin agama. Di sini ada agama apa? Buddha. Kemudian ada agama Hindu. Kemudian ada agama ini apa? Islam. Kemudian ada agama
lucu. Apa makna yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat ayat 13? Yang kedua, Allah menciptakan keragaman sebagai rahmat. Ya. Yang ketiga, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Apa itu keragaman? Silakan dibaca. Keragaman artinya perbedaan yang ada di antara manusia. Kita beda dalam warna kulit, bahasa, agama, budaya, tempat tinggal, kebiasaan. termasuk juga logat, warna kulit, pendek, tinggi. Nilai karakter apa yang dapat kita teladani dalam surah Al-Hujurat? Pertama, ada yang namanya toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai teman yang berbeda. Menghargai teman yang berbeda. Dari segi apa? Segi Agama boleh, apalagi? Budaya boleh. Suku boleh, apalagi? Bahasa, logat, apalagi? tempat tinggal. Tempat tinggal, ya termasuk tempat tinggal. Ada. Kemudian apa lagi? Bagaimana itu persaudaraan? Iya, apalagi kemudian apa lagi? Rendah hati. Apa itu rendah hati? Tidak sombong terhadap orang lain. Kemudian ada lagi satu namanya takwa. Apa itu takwa? Lalu berbuat baik dan taat kepada Allah. Kiranya sudah jelas semua ya. Jadi Pak Guru akan membagi lembar kerja yang untuk kalian kerjakan bersama-sama kelompok. Ya, di situ ada tugas. Ya, saudara Pak Guru akan bagi satu persatu ya. Nanti silakan dikerja. Ya, silakan dikerjain ya. Ya, di situ ada soal pilihan ganda. Ya, silakan disilang. Nggak susah ya. Ya, ada yang bertanya? Iya. Iya. Di situ ada tugas berikutnya. Ya, di sini ada tugas berikutnya ya. Ini ada isian. Dituliskan kembali surat Al-Hujurat dengan rapi. Ya, silakan ditulis ya. Ya, Pak Guru berikan kesempatan 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, silakan. Baik, ini semuanya. Soal yang terakhir adalah tugas diskusi. Silakan diskusikan dengan teman kalian. Nanti setelah ini kalian akan presentasikan hasil diskusinya kalian di depan kelas. Ya, sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, Pak Guru akan minta satu-satu. Oke, Pak Guru minta dari kelompok 1 membacakan hasil presentasinya, hasil diskusinya, mempresentasikan di depan kelas. Ya, silakan kelompok 1 maju di depan. Tolong kelompok lain disimak baik-baik ya, supaya lebih paham lagi. Ya, silakan. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Berteman dengan baik tanpa membeda-bedakan suku, bahasa, atau adat yang dimiliki. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Silakan kelompok 2.
Aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin mengingat kalian untuk tepuk semangat. Berdiri. Tepuk semangat. 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 Oke. Tuliskan apa yang kalian pelajari hari ini. Pertanyaan kedua, apakah kalian senang dengan pelajaran ini? Ya, silakan ditulis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan yang ada adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan bertanya kepada kalian, apakah kalian senang hari ini? Bagian mana yang paling kalian senangi? Membaca surat Al-Hujurat. Ada jalan lain? Bernyanyi. Apa lagi? Ya, maju ke depan mempresentasikan. Baik, lagi ya. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Baik, sebelum kita akhiri, kepada Abdal untuk memimpin doa. Ya, silakan Abdal maju ke depan. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan Abdul duduk. Ya, dan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak atas semangat kalian pada pagi ini, dan Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.